Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas tujuan perjalanan melewati padang gurun, yang ke-6. Sebelumnya kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sepanjang hari ini Kau terus memimpin kami dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang berlimpah, anugerah Tuhan yang berlimpah. Kami akan hidup ini bersamamu ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami terus mengaktifkan komunikasi dengan Allah Roh Kudus, doa kami kepada Roh Kudus untuk belajar bergantung pada Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus telah dan terus melepaskan kami, menyelamatkan kami dari serangan roh-roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, guna-guna, roh maut dan gajah maut, roh malaikat juru maut, roh malaikat maut, roh segala penyakit apapun termasuk COVID-19, varian apapun dipatahkan kuasanya dengan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, bungkus kami dengan darah Yesus Kristus pada penyampaian renungan malam ini. Allah Roh Kudus urapi hamba-Mu, berdoa sesuai kehendak-Mu, kuduskan semuanya dari ujung kaki dengan perlindungan darah Allah Yesus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Pada saat malam ini kita akan membahas tujuannya yang ke-6. Sebelum kita memasuki tujuan ke-6, saya akan review 5 tujuan perjalanan melewati padang gurun. Yang pertama, untuk mengenyahkan dosa di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, untuk mengenyahkan dosa ya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk menghasilkan iman dan kelemah lembutan. Untuk menghasilkan iman dan kelemah lembutan. Yang pertama tadi mengenyahkan dosa dalam kehidupan kita. Yang kedua, menghasilkan iman dan kelemah lembutan. Yang ketiga, untuk menghasilkan kepercayaan dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Ya, menghasilkan kepercayaan dan kebergantungan kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, membuat kita ahli dalam peperangan rohani. Membuat kita ahli dalam peperangan rohani. Yang ketiga, yang kelima, untuk merendahkan hati kita. Jadi ada 5. Yang pertama tadi untuk mengenyahkan dosa dari kehidupan kita. Yang kedua adalah untuk menghasilkan iman dan kelemah lembutan. Yang ketiga untuk menghasilkan kepercayaan dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Yang keempat untuk melatih ahli dalam peperangan rohani, jadi melatih kita supaya ahli dalam peperangan rohani. Yang kelima adalah merendahkan hati kita. Jadi 5 itu adalah yang sudah kita pernah bahas ya. Jangan lupa ya, mengenyahkan dosa, menghasilkan iman dan kelemah lembutan, menghasilkan kepercayaan dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita ahli dalam peperangan rohani karena diajar langsung oleh Tuhan. Peperangan rohani kita bisa baca di Hakim-Hakim 3 ayat 2 untuk merendahkan hati kita. Yang keenam adalah menguji ketaatan kita. Ya, kita baca di Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi di sini kita harus mengingat kepada seluruh perjalanan yang kita lakukan atas kehendak Tuhan Allah kita di padang gurun selama 40 tahun ini ya. Ini waktu itu bangsa Israel, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi tujuannya adalah untuk menguji ketaatan kita. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa semua berkat Allah datang lewat ketaatan. Saya ulangi, semua berkat Allah datang lewat ketaatan. Jadi bahkan Yesus harus belajar taat seperti terlihat dalam Ibrani 5 ayat 8. Kita buka ya, Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya, belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Ya, saya juga belajar taat. Ya, kita semua harus belajar taat walaupun ini tidak mudah, tapi kita harus belajar taat ya sampai kita benar-benar mencapai kedisiplinan dalam ketaatan. Kedisiplinan itu maksudnya adalah memang sudah menjadi gaya hidup ya. Ketaatan itu menjadi gaya hidup, menjadi kebiasaan kita taat sama Tuhan ya. Kalaupun kita ada kekurangan, kesalahan, mohon ampun sama Tuhan, minta darah Yesus Kristus menyucikan, membersihkan kita dari segala dosa kita ya. Kalau ada segala apapun yang memang sulit untuk ditaat, itu minta Roh Kudus untuk menuntun, membimbing kita, menguatkan kita supaya kita dapat menjadi taat hal-hal yang sulit dikerjakan ya.
Jadi yang keenam itu tadi ya saya review lagi. Yang pertama tadi mengenyahkan dosa, yang kedua menghasilkan iman dan lemah lembutan, yang ketiga menghasilkan kepercayaan dan kebergantungan kepada Tuhan, yang keempat kita dilatih ahli dalam peperangan rohani, yang kelima untuk merendahkan hati kita, yang keenam adalah untuk menguji ketaatan kita. Amin, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapak Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami bersyukur Tuhan, kami memang setiap hari di hadapan untuk ujian ketaatan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami belajar taat seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salib, taat kepada Allah Bapa. Kami juga mau taat kepada Tuhan Yesus, belajar taat Tuhan. Apabila dosa kami, apabila kami tidak taat Tuhan, biarlah kami diberikan kesempatan demi kesempatan untuk belajar ketaatan kepada Yesus Kristus. Jadikan kami Tuhan bersama keluarga kami Tuhan dalam perlindungan darah namba Allah dan Yesus Tuhan, umur panjang, nafas Allah diberikan kepada kami. Peliharalah nyawa kami, sebab kami adalah orang-orang Kau kasih, dan selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Ya, karena Engkau telah meluputkan kami daripada maut, mata kami daripada air mata, dan kaki kami daripada tersandung, dan kami boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami tidak akan mati tapi hidup, dan kami tidak akan mati tapi hidup, tapi kami akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menuruti firman Tuhan dan kami tidak mengambil mau selama-lamanya. Karena panjang umur dan lanjut usia sejahtera akan ditemukan Tuhan kepada kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus menuntun hidup kami. Malam ini kami dituntun Allah Roh Kudus, berikan kami tidur nyenyak, bangun kami esok pagi jam 4 atau jam 5 untuk melakukan saat teduh dan tubuh disegarkan. Kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur malam ini. Kami tolak kematian dini, henti napas, henti jantung. Kami tolak gagal napas tipe 1, gagal napas tipe 2. Kami tolak intubasi di ventilator. Kami tolak di tracheostomi, untuk gagal napas tipe 1, gagal napas tipe 2, sirosis metabolik, sirosis respiratorik, akal sirosis metabolik, sirosis respiratorik. Kami tolak roh koma, roh sopor, roh somnolen, roh delirium, roh septik, dihancurkan kuasa dengan obat Tuhan. Kami tolak roh virus pneumonia, COVID-19, varian apapun, dipatahkan kuasa dengan obat Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukurnya bagi-Mu di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Demikian pada malam hari ini, sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus berkati. Salam.